Pada saat replanting, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat petani sawit adalah alternatif pendapatan selama menunggu tanaman kelapa sawitnya mulai berproduksi kembali. Untuk itu, BRIN dan Sawit DPD PKS bekerjasama dengan KUD Tani Subur dan Pemda Kota Waringin Barat menggelar sosialisasi hasil kegiatan penelitian. Kegiatan ekonomi sirkular menjadi solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan replanting kelapa sawit. Salah satunya dengan memunculkan kegiatan pertanian sebagai unit komersial dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, terutama hasil samping industri kelapa sawit. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN telah melakukan kegiatan riset aplikasi yang menghasilkan model optimalisasi pemanfaatan area replanting sawit. Pada hari Minggu 26 November 2023, bertempat di kawasan agrowisata Desa Pangkalan 3, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kota Waringin Barat, BRIN dan Sawit DPD PKS bekerjasama dengan KUD Tani Subur dan pemerintah daerah Kota Waringin Barat menggelar sosialisasi hasil kegiatan penelitian optimalisasi area replanting sawit untuk pengembangan jagung dan ternak unggas guna mewujudkan ekonomi sirkular masyarakat di Kabupaten Kota Waringin Barat. Kegiatan sosialisasi diawali dengan penampilan seni tari daerah oleh salah satu sanggar seni yang ada di Kecamatan Pangkalan Lada. Kepala Pusat BRIN Nugroho Adisa Songko dalam laporannya mengatakan, pemerintah mengharapkan kegiatan BRIN diaplikasikan di banyak tempat di Kota Waringin Barat, tidak hanya satu kelompok tani, karena manfaatnya banyak bagi petani sawit. Beberapa bulan yang lalu kami sempat berdiskusi panjang dengan Musbida di Kabupaten Kota Waringin Barat, masuk dengan PJ Bupati. Beliau mengharapkan bahwa kegiatan ini bisa direplikasi di banyak tempat ya, terkhusus di Kabupaten Kota Waringin Barat bisa dilakukan di banyak tempat. Jadi tidak hanya satu kelompok tani, tapi juga di banyak kelompok tani, karena manfaatnya banyak. Kemudian juga menjadi proyek percontohan secara nasional, karena sekarang salah satu isu yang terbesar di petani sawit, khususnya petani sawit rakyat atau plasma, itu adalah masalah replanting. Usia sawit yang sudah lebih dari 25 tahun masa tanam itu harus segera diremajakan kembali, dan selama masa peremajaan itu ada sekitar 3-4 tahun itu sawit belum berbuah. Jadi masyarakat atau petani itu mendapatkan pendapatan itu dari mana, itu juga harus dipikirkan oleh negara. Yang menarik adalah kita melakukan kegiatan ekonomi sirkular. Jadi kegiatan itu di dalam lingkungan perkebunan sawit itu sendiri, kemudian membuat model untuk memperpanjang siklus hidup dari suatu proses produksi produk bahan baku, kemudian mengurangi timbunan limbah atau polusi. Dengan memanfaatkan area replanting dan memanfaatkan ekonomi sirkular, kita bisa menurunkan biaya pakan untuk ayam petelur. Itu sebelumnya kalau di pasaran mungkin Bapak Ibu udah cek ya, yang biasa beli pakan di pasaran itu harganya sekitar Rp9.000. Nah, dengan model circular economy kita bisa menurunkan harga pakan Rp2.000 lebih murah atau Rp7.000. Itu manfaat lainnya. Sosialisasi hasil kegiatan penelitian disampaikan oleh 5 orang narasumber, yaitu Erwin Wijaja sebagai Ketua Tim Riset BRIN, Edi Iswanto, Wahyu Setiawan, Muhammad Nasir, dan Muhammad Saleh Muhtar. Di sela-sela kegiatan sosialisasi, BRIN memberikan piagam penghargaan kepada Ketua KUD Tani Subur Sutiana, Camat Pangkalan Lada Robi Setiawan, perwakilan pemerintah daerah, dan kepada beberapa perusahaan kelapa sawit yang ada di kawasan Pangkalan Lada. Ketua Tim Penelitian BRIN Erwin Wijaja menjelaskan, pada saat replanting, petani sawit tidak ada penghasilan. Kemudian tim memanfaatkan lahan tersebut dengan ditanami jagung,
yang hasil panennya diolah menjadi pakan ternak ayam petelur. Diambil ayam petelur sebagai uji coba karena kebutuhan telur di Kota Waringin Barat sangat besar dan belum tercukupi semuanya. Selain itu memanfaatkan hasil limbah kelapa sawit. Nah, ini kita berusaha untuk menciptakan ekonomi sirkular, karena kalau pada waktu di replanting ini kan pasti penghasilan nggak ada ya, karena itu kan udah mulai seperti nol gitu. Nah, kita memanfaatkan lahan selanya itu ditanami dengan jagung. Nah, hasilnya jagung itu nanti digunakan sebagai pakan ternak. Pakan ternaknya kita itu dipilih adalah ayam petelur, karena kebutuhan telur ayam untuk di Kabupaten Kubar ini kan sangat besar dan belum tercukupi semuanya, sehingga ini merupakan potensi yang harus kita manfaatkan, sehingga kita mengambil ini pakai ayam petelur menggunakan jagung tadi sebagai pakannya. Selain itu kita juga memanfaatkan hasil samping dari pabrik kelapa sawit, karena memang kan Kubar ini PKS-nya banyak ya, jadi hasil sampingnya juga banyak, terutama adalah bumbir inti sawit, kemudian juga ada solid, kemudian hasil limbahnya yang lain itu ada fibernya, kemudian ada abunya gitu. Nah, itu semua yang ada di situ kita manfaatkan. Nah, selain itu, selain jagung, kemudian ada ayam, kemudian ada pupuk. Nah, ini kan memberikan petani ini memanfaatkan hal yang semulanya seperti tidak seperti limbah itu ditingkatkan kegunaannya dan dimanfaatkan, dan itu memberikan hasil, sehingga ini menjadi suatu ekonomi yang sirkular ya, memberikan penambahan penghasilan bagi masyarakat yang lahannya direplanting. Sebelum kegiatan ditutup oleh Kepala Pusat Riset Energi dan Manufaktur Hasnan Abimanyu, disampaikan testimoni oleh Ketua KUD Tani Subur Sutiana. Jamri, SBTV.